mereka itu tahu bahwa akan muncul seorang nabi terakhir namanya Ahmad, karena disebutkan juga dalam Injil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dipertemukan lagi dalam kajian tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir kelak, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya dari majelis ilmu ini. Berkah usia kita, berkah kesehatan kita, berkah harta kita, dan juga berkah semua sisi kehidupan kita. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah malam hari ini kita masuk ke ayat yang ke-26, ayat 26 di surat Al-Anbiya, halaman 324 ya, 324 sebelah kiri. Sudah ketemu ya? Ayat 26 surat Al-Anbiya halaman 324. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadar rahman walada. Subhanahu bal ibadum mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ
Kadzalika najziyadh dhalimin. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 26, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ittakhadhar rahmanu walada, bahwa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih itu menjadikan anak, maksudnya memiliki anak, memiliki putra. Ini tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Allah. Mereka menuduh, mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Siapa yang dimaksud anak oleh orang-orang Quraisy ini?
mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, banatullah. Ya, jadi ayat ini, ayat 26, kita akan membahas perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa malaikat itu putra ataupun putri anak-anak Allah. Ya, ini adalah tuduhan yang diada-adakan, ya, fitnah kepada Allah. Makanya kata Allah subhanah. Subhanah, maha suci Allah. Ya. Jadi kalau ada fitnah, ada tuduhan, ya, yang menghinakan, yang tidak beralasan, subhanallah, maha suci Allah. Ya, Allah maha suci dari atas apa yang mereka tuduhkan. Bal ibadum mukramun, tapi kata Allah justru malaikat itu adalah ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi bukan putra Allah, bukan anak-anak Allah. Allah itu lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak benar, ya, Allah membantah. Justru malaikat itu bagian dari makhluk ataupun hamba Allah. Bal ibadum mukramun, hamba Allah yang dimuliakan. Nah, kemudian Allah menyebutkan beberapa sifat malaikat. Satu, sifat malaikat itu la yasbiqunahu bil qaul. Satu, ya, ayat 27. La yasbiqunahu bil qaul. Bahwa mereka itu, malaikat itu tidak berbicara mendahului Allah. Tidak memutuskan sesuatu, tidak mengatakan sesuatu, tidak menyampaikan sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Nah, ini adab yang harus kita tiru, ya. Adab yang harus kita tiru, baik misalnya ya kepada orang tua, kepada orang soleh yang harus kita hormati, ya. Anak kepada orang tua, murid kepada guru, ataupun orang yang tidak berilmu kepada orang yang berilmu, ya. Tidak boleh mendahului ucapan, ya, kecuali kalau misalnya, dan ya, tidak akan, ya, mudah-mudahan tidak terjadi, misalnya orang tua nyuruh anaknya melakukan sesuatu yang buruk, ya. Jadi saking taatnya malaikat itu, tidak mendahului Allah dalam perkataan, ya, tidak menyampaikan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Kayak bahasa Sundanya apa? Tenyanyahoanan, ya. Apa? Bahasa Indonesianya tenyanyahoanan teh? Ya. Pokoknya taat, turut, tidak gegabah, ya, tidak mendahului. Ya, kayak di kantor misalnya sebagai karyawan, ya, sebagai staf, tidak memutuskan, tidak melakukan sesuatu di luar kehendak pimpinan. Ya, itu malaikat. La yasbiqunahu bil qaul. Tidak mendahului Allah, ya. Wahum bi amrihi ya'malun. Kemudian yang kedua, sifat malaikat itu bahwa mereka itu senantiasa segera, ya, menunaikan perintah Allah, tidak menunda-nunda, tidak tidak, ya, bersegera menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bi amrihi ya'malut ta'at, ya. Kemudian ayat yang ke-28, Allah itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya. Allah itu, kalau ini bukan sifat malaikat, ya. Ini sifat Allah. Ya, Allah bukan malaikat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang sesuatu di hadapan mereka, masa depan, wa ma khalfahum, dan sesuatu yang ada di belakang mereka, masa lalu.
Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi Allah itu ya, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Allah itu maha luas ilmunya. Kalau kita ilmunya sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Jangankan masa depan, masa lalu saja kita banyak yang lupa. Jangankan masa lalu orang lain, sejarah umat-umat terdahulu kita banyak tidak tahu. Sejarah diri kita saja, ya, yang sebelum-sebelumnya banyak yang lupa. Padahal kita sendiri yang mengalami, ya, yang melakukan. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan Allah itu tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Nah, ini terkait dengan syafaat, ya. Nah, syafaat itu apa? Pertolongan. Syafaat yang paling besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syafaatul uzma, yang kita harapkan di yaumil akhir dengan kita memperbanyak sholawat, dengan kita misalnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Cuma syafaat ini syaratnya dua. Syafaat ini syaratnya dua. Satu, izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Contohnya Nabi SAW akan memberikan syafaat. Kemudian orang yang syahid, ya, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Orang yang hafiz Quran memberikan syafaat kepada orang tuanya, ya, itu Allah ridho. Jadi syarat syafaat yang pertama adalah ridho, izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Tadi orang yang akan memberikan syafaat, tentu saja tadi Rasulullah SAW, orang yang syahid, orang yang hafal Quran. Kemudian orang yang akan diberikan syafaat juga harus mendapatkan ridho dari Allah. Tidak bisa misalnya Allah, misalnya seseorang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kalau Nabi sudah mendapatkan izin memberikan syafaat, tapi kalau orang yang akan diberi syafaat itu tidak diridhoi oleh Allah, dia menjadi ahli neraka, ya tidak akan mendapatkan syafaat. Dalam surat An-Najm, dalam surat An-Najm apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah memberikan izin, ya, kepada orang yang dikehendaki dan orang yang Allah ridhoi. Ya, wala yashfa'una illa liman irtada. Makanya salah satu yang harus kita usahakan agar kita mendapatkan syafaat adalah kita memantaskan diri kita menjadi orang yang layak mendapatkan syafaat itu, mendapatkan ridho Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan malaikat itu, ini kembali kepada malaikat, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Wahum, maksudnya malaikat. Min khasyatihi, dari takutnya kepada Allah, musyfiqun, ya, sangat takut. Kemudian ayat 29, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Wa may yaqul minhum, dan barang siapa yang
Dan barang siapa di antara mereka yang mengatakan, inni ilahum min dunihi, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka orang seperti itu Allah akan balas dengan neraka jahanam. Tapi ini pengandaian ya, pengandaian. Barang siapa yang mengklaim ya di antara malaikat, ya di antara malaikat, dan ini tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada di antara malaikat yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau dari manusia, ada nggak manusia yang mengaku sebagai Tuhan? Ada ya, Fir'aun ya. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, dia akan dibalas dengan neraka jahanam. Kadzalika najzil zalimin. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang ke-30 ini sampai ayat yang ke-33, 4 ayat. Ayat 30 sampai ayat 33 ini tentang tafakur alam ya. Allah mengajak kita untuk tafakur alam. Ayat yang ke-30, awalam yaral ladzina kafaru. Tidakkah orang-orang yang kafir itu mereka memperhatikan? Tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan annas samawati wal ardu kanata ratqa, bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dahulu kanata, langit dan bumi itu ratqa. Apa ratqa? Menyatu. Fafataqnahuma, kemudian kami memisahkan. Nah, ini sebenarnya ini bagian dari ayat-ayat sains nih ya. Ayat-ayat sains. Allah mengatakan bahwa dulu waktu alam semesta ini mula-mula diciptakan, langit dan bumi itu menyatu, artinya nempel gitu. Nempel. Nah, ini bagi sebagian orang, bagi para ilmuwan dianggap sebagai sebuah dalil dari Al-Qur'an yang menguatkan teori apa? Nah, iya. Teori ledakan besar, teori Big Bang. Ya, teori Big Bang itu kan mengatakan bahwa alam semesta itu dulu hanya satu materi yang sangat padat, yang masanya tidak terhingga. Ya, materi semua alam semesta itu berawal dari situ. Dari satu titik materi yang masanya tidak terhingga, kemudian suatu saat terjadi ledakan besar yang disebut Big Bang. Nah, ini salah satunya, kata para ulama, ayat Al-Qur'an yang menguatkan teori itu adalah ayat ini. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Ya. Ya, fafataqnahuma. Artinya dulu ya, dan teori Big Bang juga dikuatkan lagi dengan surat Az-Zariyat ya. Kalau dikuatkan surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-47. Halaman 522. Az-Zariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun bi'aidi, dengan tanganku, kata Allah, wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya aku senantiasa meluaskan langit itu. Ya, senantiasa meluaskan, Allah itu senantiasa meluaskan langit.
Ya, meluaskan langit. Kan kata para ulama, bagaimana memahami langit senantiasa luas itu seperti kita niup balon. Misalnya balon ya, kan balon tuh yang kalau yang bagus suka ada gambarnya. Ya, atau ada titik-titiknya, ada bintang-bintang gitu. Semakin kita tiup, maka jarak antar titik-titik antar gambar itu semakin jauh ya, semakin jauh. Tadinya titik-titik itu segini, ketika ditiup terus ya mengembang. Nah, bumi alam semesta juga demikian. Ya, artinya misalnya jarak antar planet, jarak antar galaksi itu tadinya dekat, ketika Allah meluaskan terus meluas ya. Yang kata para ilmuwan, kalau nanti sampai titik jenuh misalnya, dia meluas sampai titik jenuh, dia akan kembali mengkerut, merapat. Itulah yang disebut hari kiamat. Nah, kenapa Allah kata para ulama, kenapa alam semesta ini senantiasa meluas? Itu karena masih ada bekas-bekas energi Big Bang tadi, ya, kekuatan Big Bang itu. Jadi seolah-olah Big Bang itu bukan seolah-olah. Jadi Big Bang itu sebegitu besar kekuatannya sejak terjadi dahulu kala sampai sekarang masih ada bekas-bekas energinya. Jadi dentumannya itu masih kerasa gitu. Masih kerasa. Wa inna lamusi'un, dan Allah senantiasa meluaskan. Ya, ini ya satu ayat yang disebut sebagai ayat sains, ya, ayat sains. Tapi kata Ibnu Abbas, ya kata Ibnu Abbas, beliau ya para sahabat dulu yang memahami, mungkin belum ada teori Big Bang. Ibnu Abbas memahami ayat ini apa? Kata Ibnu Abbas, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar, jadi maksud ayat ini kata Ibnu Abbas, dulu bumi itu ketika belum ada manusia, bumi itu tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mati gitu tanah bumi itu. Begitu juga dengan langit, langit itu tidak menurunkan hujan ketika sebelum ada penghuninya. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuninya di bumi ini, hewan-hewan, manusia, maka Allah fafataqnahuma itu apa? Fataqo itu artinya membuka ya, bumi itu menjadi terpecah, terbelah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan langit juga menurunkan hujan. Itu menurut Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas 14 abad yang lalu ya hidupnya, mungkin belum ada teori Big Bang, tapi demikian ya, pendapat beliau. Ya, itu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu itu dengan wasilah, dengan perantara air jadi hidup. Dan ini sangat jelas ya. Kita kalau enggak ada air enggak bisa hidup. Tumbuhan enggak ada air enggak bisa hidup. Hewan juga. Pokoknya semua makhluk hidup ya, kecuali malaikat ya. Nggak tahu jin minum nggak? Nggak tahu ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya kalau wallahu alam ya, jin itu minum atau tidak. Yang jelas jin itu makan. Makanannya apa? Tulang. Kemudian kotoran-kotoran hewan. Ya, itu makanan jin. Siapa yang suka makan tulang? Iya. Ya, itu jin. Nah, ini wallahu alam ya, namanya juga alam gaib ya, malaikat. Kalau malaikat itu tidak makan, tidak minum ya, malaikat.
Tapi kalau jin diriwayatkan makan dan makanannya itu, tapi minumannya kurang tahu ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan Allah menjadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Makanya dulu asal muasal kota Mekah itu bagaimana? Ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Ismail dengan Siti Hajar ya di Mekah, kemudian kehabisan air, kemudian singkat cerita muncul sumur Zam-Zam. Nah, orang-orang Jurhum ya, Arab Jurhum ini nenek moyangnya orang Arab sekarang. Itu bagaimana mereka kok bisa ketemu dengan Ismail dan Siti Hajar? Nah, mereka itu kafilah ya, rombongan ya, biasa nomaden ya, orang Arab itu nomaden berpindah-pindah. Mereka melihat ya di atas sumur Zam-Zam itu melihat ini burung berputar-putar ya. Nah, kalau melihat burung berputar-putar di padang pasir itu menandakan di situ ada air. Nah, maka mereka datang ke situ ya. Khususnya orang Arab ya, air itu menjadi barang mahal. Ya, pokoknya setiap yang hidup pasti memerlukan air. Afala yu'minun, tidakkah mereka itu beriman? Ini sekali lagi ayat-ayat tentang bagaimana seharusnya manusia, orang-orang kafir itu menjadi beriman, atau kita orang muslim, orang mukmin bertambah keimanannya. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya yang lain. Kalau tadi asal muasal alam semesta, kemudian betapa air itu penting. Yang ketiga, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Kemudian kami menjadikan di bumi itu rawasi. Rawasi di sini apa? Rawasi, gunung-gunung yang terpancang kokoh ya ke dalam bumi. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa bumi itu di awal penciptaannya dia bergoncang ya, tidak stabil di awal penciptaannya. Kemudian Allah ciptakan gunung ya, maka dengan gunung itu bumi menjadi diam, stabil, relatif stabil. Meskipun bumi itu kan sekarang diam apa bergerak? Bergerak ya. Makanya terjadi gempa ya, terjadi gempa bumi itu kan salah satunya itu ya, benturan lempeng-lempeng bumi ya, yang dia gerakannya setahun mungkin 1 cm, setahun 2 cm gitu aja. Ya, artinya bumi dan gunung ini bergerak dinamis. Cuma karena sangat sedikit kita tidak merasakan. Nah, jadi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, wa ja'alna fil ardi rawasi an tamida bihim. Allah menjadikan di bumi itu gunung-gunung an tamida bihim. Maksudnya apa? Alla tamida bihim, supaya mereka tidak bergoncang. Ya. Ya, supaya mereka tidak bergoncang. Ya, supaya bumi ini diam. Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Ayat 31 ya, bagian terakhirnya. Dan kami menjadikan fiha, di bumi itu, fijajan. Apa fijajan? Jalan-jalan ya. Ya, jalan-jalan, la'allahum yahtadun, supaya mereka mendapatkan petunjuk jalan ya. Maksudnya kalau zaman dulu ya, yang dimaksud dengan fijajan itu ini jalan-jalan di antara gunung ya. Kadang-kadang kan di antara gunung-gunung ada jalan di bawahnya kan. Ya, zaman dulu nggak ada gunung itu jalan itu diaspal, dibikin. Jadi zaman dulu ya, atau kita sekarang juga mungkin ya, di gunung-gunung, di kampung-kampung, jalan itu mengikuti
tanah yang landai di antara bukit, di antara gunung. Tapi kalau di kota mah gunung juga bisa dibuat jalan ya. Nah, bikin terowongan ya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna fiha fijajan. Dan kami menjadikan di bumi itu atau di antara gunung-gunung itu fijajan subula. Jalan-jalan yang luas la'allahum yahtadun. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang mahfudha, yang terjaga. Ya. Ya, kita mungkin kalau tidak belajar ya tidak merasakan bagaimana langit itu mahfudha. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Langit itu betul-betul sebagai atap. Kalau kita sekarang di masjid, di rumah, atap tujuannya apa? Supaya kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Nah, sebenarnya langit juga demikian. Ya, kata para ilmuwan, di langit itu kan ada apa? Lapisan ozon. Ya. Lapisan ozon itu gunanya apa? Ya, seandainya lapisan ozon itu tidak ada, niscaya apa? Benda-benda langit itu sampai ke bumi. Ya, meteor, benda-benda langit, kan dari langit itu banyak hujan-hujan meteor, batu-batu. Karena adanya lapisan ozon, ketika masuk itu mereka terbakar, ya, hancur. Seandainya tidak ada langit yang menjaga kita demikian, niscaya bumi ini sejak lama sudah ya hancur lah ya. Makanya kan teori yang mengatakan kenapa dinosaurus punah, ya karena itu pernah terjadi hujan meteor. Kadang-kadang ada juga ya meteor benda langit itu yang nyampe ke bumi. Ya. Benda-benda langit yang nyampe ke bumi, yang menabrak bumi. Tapi jarang-jarang. Jadi seandainya ya terjangankan benda-benda langit ya. Sinar matahari juga kalau tidak ada ozon itu bisa membahayakan penghuni bumi. Ya, bisa membahayakan. Nah, jadi betul-betul langit itu saqfam mahfudha, ya, menjadi atap ya mahfudha yang dijaga ataupun menjaga. Ya, saqfan sendiri kan fungsi atap itu adalah menjaga penghuninya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum an ayatiha mu'ridun. Tetapi kebanyakan manusia dari tanda-tanda kebesaran Allah itu mereka mu'ridun, tidak peduli, mereka berpaling ya. Ya, kadang-kadang kita juga demikian. Jadi seolah-olah kehidupan alam semesta yang serba sempurna ini, kata kita, memang udah harusnya begitu gitu. Padahal itu adalah nikmat ya, karunia dan penjagaan dari Allah. Ya, jangan mengatakan bahwa ya orang ateis itu kan begitu ya. Orang ateis yang tidak percaya Tuhan itu mengatakan bahwa alam semesta itu memang sudah ada dan seharusnya ada gitu. Tidak yakin kalau ada yang menciptakan ya. Tetapi sebenarnya orang ateis itu ya kalau disebut bodoh banget. Giliran lampu yang sederhana begini ada penciptanya, katanya siapa? Edison ya. Yang menciptakan bola lampu itu Edison yang begini. Giliran matahari yang maha besar ya, maha kuat, tidak ada yang menciptakan. Ini kan lucu ya, lucu. Giliran kursi ya yang begini ada yang menciptakan, Mang Asep misalnya. Giliran alam semesta nggak ada yang menciptakan, padahal jauh lebih sempurna. Masya Allah, bukan jauh lebih sempurna, maha sempurna. Itu logika orang ateis yang sangat tidak masuk akal. Sampai ayat 32 ya, bahwa kebanyakan manusia
Sudah dipaparkan begitu gamblang ya, begitu jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, masih saja mereka berpaling, tidak mau berpikir. Nah, berarti pelajarannya kita harus berpikir, tadabur, tafakur alam. Kalau kita berwisata, kalau kita jalan-jalan, kalau kita naik gunung, bukan sekedar menikmati saja, ya, tapi harusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa meneruskan ayat-ayat berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.